Jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Kali ini kita membahas soal teknologi. Ini ada artikel menarik, baik sekali yang ditulis oleh Bapak Markus Wauran sehubungan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Bangkit atau tenggelam, begitu catatan yang diberikan oleh Pak Markus Wauran. Beliau sekali lagi adalah Wakil Ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia atau HIMNI. Dan Pak Markus Wauran ini adalah juga mantan anggota DPR RI, politikus senior. Jadi catatannya yang tadi berjudul Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, bangkit atau tenggelam, begini catatannya. Kepres 71 tahun 1995 menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Harteknas. Sesuai bunyi konsideran Kepres tersebut, ada dua alasan penetapan Harteknas. Pertama, keberhasilan uji terbang pesawat N250 hasil karya anak bangsa di industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN, sekarang PT Dirgantara Indonesia. Kedua, untuk menumbuhkan sikap dan kehendak mengembangkan dan menghargai prestasi yang lebih tinggi. Kebangkitan teknologi Indonesia yang ditandai dengan pesawat N250 merupakan pengejawantahan pesan Presiden Soekarno saat peletakan batu pertama pembangunan reaktor nuklir hasil kerjasama dengan Amerika Serikat pada 9 April 1961 di Bandung. Bung Karno berpesan agar bangsa Indonesia menguasai teknologi nuklir dan ruang angkasa. Dengan demikian, sahabat, pesawat N250 yang diotaki B.J. Habibie memiliki benang merah dengan perjalanan sejarah bangsa dulu, kini, dan nanti. Selesai dengan N250, Habibie telah merancang pesawat jet penumpang N2130. N berarti Nusantara dan angka 2130 artinya pesawat jet bermesin 2 kapasitas 130 orang. Namun Habibie yang ahli pesawat terbang yang diakui dunia internasional dan memiliki 46 hak paten teknologi tidak hanya berkonsentrasi untuk pengembangan dan penguasaan teknologi dirgantara, tetapi juga di bidang maritim dan pertahanan. Pada saat rapat kerja di DPR sesudah uji terbang N250, Habibie mengemukakan suatu istilah baru, yaitu Indonesia adalah benua maritim. Alasannya, Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sahabat, pembangunan teknologi dunia maritim juga harus menjadi prioritas. Karena itu PT PAL diperkuat dan dikembangkan juga riset tentang kelautan, dikembangkan dengan beroperasinya kapal riset kelautan RV Baruna Jaya. Namun, beberapa hari kemudian setelah rapat tersebut, seorang Marsikal Bintang 3 datang ke ruang kerja penulis Pak Markus Wauran di kantor DPR waktu itu, meminta agar istilah benua maritim tidak perlu dikembangkan. Pesan itu bukan sikap Marsikal tersebut, tetapi sikap dari fraksinya. Dalam uraian selanjutnya, kita bisa mengambil kesimpulan apakah ada kelanjutan dan peningkatan kebangkitan teknologi nasional atau sebaliknya tenggelam. Tidak ada yang dibanggakan. Gagasan poros maritim. Pada awal kepemimpinan periode pertama Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, mengemukakan gagasan tentang poros maritim dunia. Gagasan ini disampaikan Presiden saat East Asia Summit ke-9 di Naypyidaw, Myanmar, 13 November 2014. Pada forum tersebut, Presiden Jokowi antara lain mengatakan, pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sekarang bergeser dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada di kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit. Indonesia berada tepat di tengah poros perubahan strategis, baik secara geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Nah, menyadari arti strategis Indonesia, Presiden Jokowi memaparkan 5 pilar untuk mewujudkan poros maritim dunia. Kelima pilar dimaksud sekaligus
merupakan bentuk tawaran kerjasama Indonesia kepada dunia adalah pertama, membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik kelautan. Yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Nah, untuk mendukung pelaksanaan serta pengamanan poros maritim dalam benua maritim, bukan hanya industri teknologi maritim yang dikembangkan, tetapi juga industri teknologi dirgantara. Pak Habibie pasca menjabat presiden merancang sebuah pesawat R80, pesawat bermesin 2 turboprop berkapasitas 80 penumpang. Sudah diekspos secara terbuka dan sudah diperkenalkan kepada Presiden Jokowi. Rancangan itu sudah dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN tahun 2020 sampai 2024. Namun kemudian dihapus karena produksi kesiapan terbang pesawat tersebut melewati tahun 2024. Sebagai imbangannya dalam forum kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk tahun 2021 yang dilaksanakan Lapan secara virtual, Kepala Lapan Thomas Jamaluddin mengatakan bahwa pihaknya akan mengembangkan pesawat R80. Di samping itu, dana dari SBSN itu akan digunakan untuk pengembangan riset penerbangan dan antariksa. Sahabat, salah satu programnya yakni untuk pembangunan laboratorium dan untuk pengujian komponen pesawat. Pembangunan ini untuk menumbuhkan kemandirian industri komponen pesawat dalam negeri hingga 60%. Program lainnya untuk meningkatkan daya saing atau harga kompetitif bagi pesawat dalam negeri, termasuk pesawat N219 amfibi, N245 hingga R80. Kita harapkan program ini berjalan lancar tanpa hambatan untuk memperkuat kemandirian industri kedirgantaraan kita. Selain itu ada prestasi lain dari Lapan yang perlu diapresiasi, yaitu sukses meluncurkan roket eksperimen RX450-5 pada 2 Desember 2020. Prestasi ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia untuk mampu meluncurkan satelit dengan roket sendiri. Selain itu, kita masih memiliki PT PAL Indonesia, Persero. Perusahaan ini memiliki 3 bisnis utama, yakni memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dan spesifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan klien. Saat ini kemampuan dan kualitas rancang bangun PT PAL telah diakui internasional. Di luar itu semua, mungkin masih ada juga kreasi teknologi dari anak bangsa di bidang kemaritiman, kedirgantaraan, dan yang lain-lainnya, yang sengaja tidak diekspos. Alasannya mungkin karena merupakan rahasia. Aspek pertahanan. Untuk merealisasikan 5 pilar poros maritim, maka salah satu aspek strategis yang harus dipersiapkan dengan matang dan diberi prioritas tinggi ialah pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi dirgantara dan kemaritiman. Manfaat ekonomi yang akan dicapai dengan poros maritim ini tidak akan terwujud apabila tidak didukung secara memadai. Jika tidak, manfaat yang dipetik dengan gagasan poros maritim ini akan dinikmati bangsa lain, dan kita menjadi bangsa yang terus dieksploitasi. Sahabat, dalam kaitan ini, kekuatan pertahanan maritim dan dirgantara harus diberi perhatian khusus. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekjen Kementerian Pertahanan Marsikal Madya TNI Hadian Suminta Atmaja saat membuka seminar penggunaan alat penginderaan jarak jauh dan peluru kendali dalam menjaga kedaulatan ruang udara nasional pada 25 Oktober 2017. Marsikal Madya Hadian antara lain mengatakan visi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sekaligus secara implisit harus menjadikan Indonesia sebagai poros dirgantara
dunia. Salah satu aspek strategis yang mendukung kedua poros itu adalah kemampuan teknologinya. Harus diakui, sampai saat ini kita masih bergantung pada teknologi asing, baik untuk pertahanan dan keamanan laut maupun udara, seperti kapal, pesawat, radar, senjata, serta teknologi yang mendukung lancarnya kegiatan operasi pelabuhan dan lapangan udara. Bahkan untuk fungsi non-militer pun masih harus diimpor. Kenyataan ini harus mendorong kita untuk mengembangkan teknologi buatan sendiri secara bertahap. Upaya yang dilakukan dengan alih teknologi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara maju. Di samping itu, kita terus mengembangkan kemampuan diri untuk menguasai teknologi tertentu dengan terus membangun SDM yang berkualitas, yang mampu berinovasi. Khusus menyangkut alih teknologi, dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 266, disebutkan bahwa pertama, negara-negara baik langsung atau melalui organisasi internasional harus bekerja sama sesuai dengan kemampuannya untuk menggalakkan secara aktif pengembangan dan alih ilmu kelautan serta teknologi kelautan dengan cara dan syarat-syarat yang adil dan wajar. Kedua, semua negara harus menggalakkan pengembangan ilmu pengetahuan kelautan dan kemampuan teknologi bagi negara lain yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknik dalam bidang ini, khususnya negara-negara berkembang, termasuk negara tak berpantai dan letak geografisnya tidak beruntung dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, riset ilmu pengetahuan kelautan, dan kegiatan lainnya di laut. Ketiga, semua negara harus berusaha sungguh-sungguh menciptakan iklim ekonomi dan hukum yang menguntungkan bagi alih teknologi kelautan yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan secara adil. Aspek teknologi pangan, fakta membuktikan beras tetap diimpor kecuali suatu saat pada kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 1984. Indonesia mencatat swasembada pangan dan mendapat penghargaan dari FAO. Impor beras ini harus dihentikan, dan karena itu upaya Presiden Jokowi membangun food estate di Kalimantan Tengah yang diawali seluas 30.000 hektar dari rencana 200.000 hektar menuju swasembada pangan perlu didukung. Kita harapkan food estate ini berkembang ke daerah lain yang targetnya bukan hanya untuk swasembada pangan, tetapi juga untuk tujuan ekspor yang menghasilkan devisa. Sahabat, terkait penggarapan lumbung pangan ini, mekanisme pertanian di lahan food estate telah menggunakan teknologi modern. Misalnya pemupukan menggunakan drone, membajak sawah memakai traktor apung. Satu hal juga diharapkan, bibit padi dari lahan ini menggunakan bibit hasil teknologi modern melalui pemuliaan dengan teknologi nuklir hasil rekayasa Batan. Ada 4 keunggulan dari bibit dimaksud, antara lain produksinya lebih besar daripada bibit yang lain, tahan hama, masa panennya lebih cepat, dan rasanya pulen. Bibit padi unggulan ini telah mendapat pengakuan internasional melalui penghargaan yang diberikan oleh IAEA, International Atomic Energy Agency, dan FAO saat peringatan 50 tahun didirikannya FAO IAEA Division of Nuclear Technology in Food and Agriculture (NAFA) di Wina, Austria pada 2014. Dalam acara tersebut, Dirjen IAEA Yukiya Amano menyampaikan bahwa teknologi pemuliaan tanaman pangan hasil Batan telah berkontribusi penting dalam mendukung penyediaan dan keamanan pangan, khususnya di negara berkembang, dan telah mendapat penerimaan yang sangat baik dari petani di berbagai negara. Bibit padi prestasi Batan ini yang diakui secara internasional dan sudah digunakan petani dari berbagai negara adalah sangat keterlaluan jika tidak dimanfaatkan dan dikembangkan bangsanya sendiri, khususnya dimanfaatkan pada area estate food. Soal energi nuklir, di bidang energi sampai sekarang masih ada masalah pelik, baik menyangkut rencana kebutuhan dan upaya pemenuhan kebutuhannya yang dalam kenyataan tidak terlalu sinkron atau selalu tidak sinkron. Polemik yang berkepanjangan soal energi bangsa ini ialah pemanfaatan energi baru seperti nuklir serta energi terbarukan, geotermal, surya, angin.
Nah, kelompok energi terbarukan menolak kehadiran energi baru pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dengan berbagai alasan dan juga didukung oleh kelompok energi fosil. Sikap ini berbeda dengan negara lain yang memiliki sumber energi fosil melimpah serta memanfaatkan energi terbarukan seperti Amerika Serikat, Rusia, Uni Emirat Arab, Kanada, Brasil, dan Iran sangat bersahabat dan menggunakan PLTN. Namun, ada tanda-tanda positif kehadiran PLTN di Indonesia. Pemerintah dan DPR sedang membahas RUU tentang energi baru dan terbarukan, EBT. Salah satunya mendukung kehadiran PLTN. Bagi penulis, Pak Markus Wauran, ada keadaan yang mendesak untuk segera menghadirkan PLTN. Ini berkaca dari pandemi COVID-19. Bill Gates memperkirakan akan ada lagi virus yang lebih berbahaya sesudah COVID-19 yang mungkin tidak ada obatnya dan akan membawa korban besar. Jika itu terjadi, virus apapun tidak akan mempan. Proses pencarian virusnya pun akan memakan waktu lama. Dampaknya, mobilitas warga termasuk pergerakan untuk mengangkut bahan baku produksi terhambat. Energi listrik di Jawa terancam padam total, yang berakibat industri dan transportasi lumpuh total. Jawa akan gelap gulita karena suplai bahan bakar seperti minyak, batu bara, dan gas datangnya dari luar pulau. Jika saja kita memiliki PLTN, ini tidak akan terjadi karena PLTN dengan bahan bakar uranium dapat bekerja bertahun-tahun tanpa mengisi atau mengganti bahan bakar. Aspek teknologi penyediaan air. Di beberapa daerah, termasuk Jakarta, kalau terjadi musim kemarau yang panjang, maka terjadi krisis penyediaan air. Untuk itu, sudah saatnya Indonesia memanfaatkan teknologi desalinasi atau teknologi memproses air laut atau air asin menjadi air tawar. Teknologi ini telah dimanfaatkan oleh berbagai negara di Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Eropa. Desalinasi ini juga dapat diproses menjadi garam. Sangat aneh bangsa ini di mana sumber bahan baku air laut atau air asin melimpah, tetapi terus mengimpor garam. Sahabat, menurut Profesor Insinyur I. Gede Wenten dari ITB, proses desalinasi SWRO (Seawater Reverse Osmosis) dapat dipadukan dengan proses produksi garam melalui konsep ZDD, Zero Discharge Desalination. Selain dapat memasok kebutuhan air bersih untuk konsumsi rumah tangga dan industri, juga dapat menghasilkan garam bagi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri, serta mendukung program peningkatan produksi garam nasional dan untuk keperluan ekspor. Kita tidak menutup mata, kreasi anak bangsa kerap diremehkan dan tidak dihargai. Hal itu terjadi mulai era pesawat CN-235 sampai N-250. Hingga saat ini, contoh inovasi anak bangsa terkini yang mendapat kritik dari dalam negeri sendiri adalah teknologi bedah otak dan vaksin Nusantara karya mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Inilah salah satu penyakit bangsa ini yang terus menghambat pemanfaatan kreasi anak bangsa. Ini tantangan besar Presiden ke depan yang harus dihilangkan. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, kita rapatkan barisan untuk mendukung kreasi anak bangsa sebagai sumbangsih menyukseskan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Catatan ini ditulis oleh Pak Markus Wauran 13 Agustus yang lalu dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Sekali lagi Pak Markus, Wakil Ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Demikian sahabat, catatan ringan di seputar Hari Kebangkitan Teknologi Nasional oleh Pak Markus Wauran. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.